Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama berdoa malam hari ini. Saya mengucapkan shalom buat yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Ya, shalom saudara ya, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, senantiasa menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. Karena itu malam ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam pujian penyembahan. Bahkan nanti kita akan merenungkan firman. Biarlah senantiasa pujian ada dalam hati kita. Dan saudara, kita bersyukur kalau kita masih boleh memasuki tahun 2021 ini. Mungkin ada banyak pengalaman-pengalaman pahit yang sudah kita lewati di tahun 2020. Namun percayalah, Tuhan sanggup memulihkan apa yang pernah hilang dari hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan ketika kita mau sungguh-sungguh kembali bertobat dan menghargai Tuhan dalam hidup ini. Dan mau percaya bahwa Tuhan sanggup, maka Dia juga sanggup memulihkan. Bahkan apa yang hilang dari hidup kita, Tuhan akan pulihkan di hidup kita. Mungkin keluargamu yang hilang di tahun lalu, mereka jauh dari Tuhan. Maka tahun ini imani Tuhan sanggup kembalikan keluarga kita. Kita mau terus percaya, apapun yang hilang dari kita, Tuhan sanggup membalikannya saudara. Ketika kita percaya dan berharap kepada Dia. Terima kasih Bapa. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur, apa yang hancur dariku. Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Lebih lagi katakan, apa yang hilang Tuhan, apa yang hilang dariku, Engkau sanggup memulihkannya di hidup kami. Amin. Di hidup kami Tuhan, lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara apa yang hancur, apa yang hancur dariku. Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Mari lebih lagi imani dan percaya akan janji Tuhan. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara apa yang hancur, dariku. Haleluya. Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Apa yang hilang Tuhan, Kau sanggup pulihkan.
saudara, tetaplah berharap pada Tuhan. Apa yang hilang dari hidupmu di tahun-tahun yang lalu? Mungkin ada sebagian yang kehilangan keluarga yang belum bertobat. Minta pada Tuhan agar mereka dikembalikan tahun ini bertobat, berbalik. Mungkin engkau kehilangan harta benda di tahun-tahun yang lalu. Usahamu, pekerjaanmu, Tuhan sanggup pulihkan ketika kita sungguh-sungguh berbalik kepada jalannya. Apa yang hilang dari hidupmu, Tuhan sanggup memulihkannya. Dia Allah yang melakukan perkara-perkara yang tidak terpikir. Hanya ketika kita mau bersepakat dengan Tuhan, mau kembali kepada jalan-jalannya. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup pulihkan, Kau sanggup ubahkan hidup kami. Sebab pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup membawa kami di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang kami percayai di dalam hidup ini. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup lagi. Angkat imanmu, katakan pada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidup. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikan Yesus, Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Lebih lagi katakan pada Tuhan. Sebab Yesus yang sanggup
kami kekuatan. Terima kasih. Lebih lagi kita katakan pujian ini, angkat tanganmu. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidup kami, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Lebih lagi, sekali lagi katakan, sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, amin Tuhan, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Kau yang beri kekuatan Tuhan, sebab Engkau Tuhan penolong bagi kami. Sangat terbukti, kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan sendiri. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah salah di dalam rancangan-Mu. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Engkau menolong kami Tuhan, tepat pada waktunya. Biar Engkau mau katakan dari hatimu, Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu mengangkat hidup kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan yang selalu menolongku, selalu menjaga kami, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan, amin. Bahkan tidak sehelai dari rambut kami jatuh tanpa seizin-Mu. Rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan yang selalu, Tuhan selalu menolong.
Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Terlebih nyawa kami Engkau yang pelihara Tuhan. Amin. Yes, Engkau yang berdaulat menolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau menjagai kami. Bahkan tidak sehelai pun dari rambut kami akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Betapa Engkau memperhatikan kami Tuhan. Sampai yang terkecil sekalipun Tuhan jagai kami. Karena itu ajar kami beriman, percaya pada kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, tidak perlu kami takut, tidak perlu kami bimbang. Iman kami hanya terangkat kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup menolong, Kau yang sanggup memberkati, Kau yang sanggup menjagai hidup kami. Terima kasih. Mari sembah Tuhan saudara. Katakan terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu, atas pertolonganmu, atas anugerahmu bagi hidup kami. Engkau yang selalu menolong kami tepat pada waktunya Bapa. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu atas hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Selanjutnya Tuhanlah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Urapi setiap kami malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan suara-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa, saya ingin membacakan kesaksian ya, supaya kita semua mendengarkan firman Tuhan. Kesaksian dulu, baru kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, saya akan membacakan kesaksian ya. Shalom Ibu. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tahu channel Ibu pada waktu pandemi di grup Komsel saya. Karena kurangnya aktivitas di awal pandemi, maka saya sering melihat YouTube. Hampir tiap hari juga ikut mesbah doa bersama dengan suami.
Saya banyak diberkati lewat mesbah doa ini, Bu, yang dulunya saya kurang mengerti akan firman Tuhan. Sekarang saya menjadi mengerti. Di akhir tahun saya mengalami banyak masalah dalam pekerjaan yang membuat saya tertekan. Saya berusaha untuk tidak khawatir, tapi rasa khawatir, takut terus ada di pikiran saya. Sehingga pada awal tahun saya sakit 3 hari, saya flu dan badan saya terasa sakit semua. Akhirnya saya swab dan hasilnya ternyata positif. Saya jadi semakin khawatir dan takut, apalagi teman kantor saya juga positif sampai sesak nafas. Suami saya selalu mensupport saya dan berkata, jangan takut, belajar untuk beriman pada Tuhan. Kalau dulu saya sakit, saya selalu minta tolong untuk didoakan. Tapi sekarang saya belajar untuk berdoa sendiri seperti yang Ibu Debbie bilang. Untuk tidak mengandalkan pendeta, tidak mencari siapapun. Sambil saya isolasi sendiri di rumah, pada hari yang ketiga setelah swab saya ikut mesbah doa. Paginya ya, karena malam saya sudah ketiduran, ikut mesbah doa pagi. Puji Tuhan, setelah Ibu tutup dalam doa berkat, tiba-tiba saya dapat mencium. Ya, tadinya udah gak bisa mencium. Saya benar-benar bersyukur, Bu. Sekalipun badan saya masih lemas, tapi ya merasa seperti kurang tenaga, dan saya masih tetap isolasi mandiri. Dan selama isolasi mandiri saya pakai untuk dengarkan firman Tuhan. Saya buka channel Ibu hampir semuanya dalam 1 minggu, Bu. Hasil tes swab saya negatif. Saya benar-benar bersyukur lewat khotbah-khotbah Ibu saya mendapat kekuatan. Kita harus tetap selalu bersyukur bagaimanapun keadaan kita saat ini, itu yang selalu saya ingat dari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Iya saudara, ya memang hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang ketakutan. Ya, sekali lagi jangan takut saudara ya, firman Tuhan berkata jangan takut, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Kita semua harus tetap waspada, tapi takut jangan, waspada sama takut tuh beda loh. Ya, hari-hari ini begitu banyak orang ketakutan sehingga mereka kehilangan damai sejahtera, tidak bisa bersuka cita. Kalau kita takut, cemas, gelisah, itu sistem imun kita justru menurun. Ya, tentara di dalam badan kita yang harusnya melawan penyakit itu kalau kita stres, dia juga stres. Ya, makanya jangan sampai ketakutan berlebihan. Mari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Ya, kalau belum waktunya mati, kita gak akan mati. Hari-hari ini mari kita mempersiapkan hidup saja ya. Kalaupun kita mau dipanggil, ya aku siap Tuhan. Kalau belum, ya corona pun tidak bisa membuat kita mati saudara. Ya, mari kita terus meneguhkan iman kita kepada Tuhan saudara, supaya ya hati kita, hidup kita ya sungguh-sungguh boleh terus mengalami damai sejahtera. Jangan sampai saudara dibodohin sama iblis ya, sehingga kita tidak merasakan damai sejahtera dari Tuhan, tetapi akhirnya kita kehilangan segala sukacita. Ya, marilah tetap bersuka cita. Saya pengen bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Minggu lalu saya sempat sakit, ya seperti flu begitu. Tiba-tiba leher dan perut saya timbul merah-merah. Dan selang beberapa hari saya sempat demam tinggi. Saking tingginya saya sampai tidak bisa tidur selama 2 hari. Karena kehausan terus dan rasa panas seperti api di dalam tubuh saya. Kondisi saya semakin melemah karena nafsu makan saya juga akhirnya menurun. Hingga pada hari yang ke-7 saat saya sakit, saya sudah tidak sanggup lagi. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak memiliki iman yang besar, tapi tolong tambahkanlah imanku Tuhan. Saya ingat di Alkitab bilang kita bisa minta supaya Tuhan menambahkan iman kita. Saya juga ingat kata-kata dari Ibu Debbie, kalau memang belum waktunya mati, ya kita gak bakalan mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya pasti akan mati. Tetapi kalau belum, ya tidak akan ada hal apa-apa terjadi.
Hal itulah yang membuat saya menjadi tenang, Bu. Dan saya tetap bersuka cita. Kemudian sorenya rencana saya mau ke dokter lagi untuk cek. Tetapi sebelum pergi ke dokter, saya masuk lagi ke kamar, saya menyembah Tuhan. Hingga pada satu titik di mana saya bilang, Tuhan Engkau baik. Aku akan terus menyembah-Mu Tuhan, meskipun aku sedang sakit. Sekalipun bahkan Engkau tidak menjawab doaku, aku akan tetap menyembah-Mu. Wow, ya puji Tuhan, banyak orang sekarang ya mulai mengerti tentang apa arti ya doa yang sesungguhnya bukan memaksakan kehendak kita tapi meminta kehendak Tuhan ya. Puji Tuhan Ibu ya, aku akan terus menyembah-Mu meskipun aku sakit. Bahkan meskipun Engkau tidak menjawab aku akan terus menyembah-Mu. Di saat saya berkata begitu, Bu, air mata saya menangis. Dan seperti ada kekuatan baru yang saya rasakan. Setelah itu hamba Tuhan berdoa buat saya lewat telepon dan diajak untuk berdoa bersama. Saat saya berdoa itu, Bu, saya benar-benar merasakan jamahan Tuhan di tubuh saya. Bahkan dalam sekejap ya, setelah selesai berdoa panas saya langsung turun. Dan langsung saya makan 2 piring. Wah, haleluya ya. Puji Tuhan, Bu, mujizat Tuhan sungguh nyata atas saya. Yang saya rasakan kuasanya tidak pernah berubah. Asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya. Terima kasih untuk mesbah doanya, Bu, yang selalu memberikan semangat dan kekuatan buat kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur saudara yang terus setia mengikuti mesbah doa. Ada banyak prinsip-prinsip yang mulai Tuhan ubahkan. Dulu mungkin sebagai orang Kristen kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Sehingga kita memaksa meminta kehendak kita. Tapi kita lupa bahwa yang harus kita cari adalah perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, maka Dia sanggup melakukan segala perkara. Ya, ketika ibu itu selesai berdoa, lalu tiba-tiba dia merasakan ada sebuah kekuatan di tubuhnya. Saya yakin saudara, ketika ibu berkata di hadapan Tuhan, ya Tuhan, sekalipun aku sakit, sekalipun Tuhan belum menyembuhku, aku akan tetap menyembah-Mu. Wah, itu menggetarkan sorga, Bu. Ya, sehingga akhirnya Tuhan turun dan menyembuhkan ibu saat itu juga. Ya, saudara, untuk memperoleh mujizat Tuhan terlalu mudah karena Tuhan dapat melakukan segala hal hanya semudah Dia berfirman bagi kita. Tapi kuncinya mari kita dulu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Yesus saja mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ketika Dia harus menghadapi salib, Yesus berkata, ya kalau bisa Bapa, lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Mari kita terus percaya dan berserah pada Tuhan saudara, bahwa Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. Hari ini saya mau ulangi lagi, saudara yang masih ada dalam ketakutan, jangan mau diperbudak iblis. Hidup dalam ketakutan setiap hari, takut mati, takut corona. Mari kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap ya bahwa Tuhanlah sumber dari yang menjaga hidup kita ya. Mari kita akan lanjutkan pembacaan kita malam hari ini, Yeremia 23. Sekarang kita sudah sampai ayat yang ke-17, kemarin sampai ayat 16 ya. Jadi kemarin kita sudah mendengar tentang nabi-nabi palsu yang mengajarkan yang salah. Tuhan berkata ya, maka aku akan membiarkan mereka itu memakan ipuh ya. Oh iya saudara, ya kemarin ada yang bilang, Bu kan ibu bilang ada 4 ciri nabi palsu. Tapi yang baru dibacakan 2, ya saya mau lanjutkan saudara ya. Yang pertama ciri-cirinya adalah mereka kelihatannya mengatakan pesan Allah atau firman Tuhan, tetapi mereka tidak hidup menuruti firman Tuhan itu, yang pertama. Yang kedua, mereka memperlemah bobot dari firman Allah agar lebih enak didengar. Ya, jadi firman Tuhan tuh dipelintir supaya enak didengar. Ya, kalau Tuhan berkata, maka terkutuklah kamu, murka Allah akan turun, diperindah gini ya. Ya Tuhan itu ya Tuhan yang tidak pernah mengutuk ya. Jadi kita
ini ya, banyak kompromi ya, dikurangi bobot firman Tuhan itu dan mereka mencari ya kata yang enak didengar. Yang ketiga cirinya, mereka secara halus sering mendorong para pendengar mereka untuk tidak mentaati Allah. Hati-hati saudara, kalau kita mendengar pengajaran-pengajaran ya yang membawa kita tidak mentaati Tuhan ya, itu tandanya kita sedang tergelincir mengikuti pengajaran yang sesat. Ayat 4, mereka cenderung arogan dan melayani diri sendiri dengan menuruti keinginan pendengar mereka dan bukan setia kepada firman Allah. Ya, jadi mengikuti ya pendengar mereka. Ini pendengarnya suka apa ya? Oh, kalau ngomong berkat itu yang dengar banyak. Ya, jadi saya mau sampein yang berkat-berkat saja. Tuhan menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti, tanpa pernah memberitakan yang sesungguhnya ya. Mari kita mencari pengajaran-pengajaran yang mau berkata apa adanya. Ya, yang tidak usah dibuat-buat saudara ya. Jadi firman Tuhan berkata, kita lihat saudara di sini ya. Yang kemarin Tuhan bilang mereka itu akan dibiarkan oleh Tuhan ya, sehingga mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Beginilah firman Tuhan ayat 16, semesta alam kemarin ya. Jangan dengarkan perkataan nabi-nabi itu. Mereka bernubuat kepadamu, mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri dan bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ayat yang ke-17 berkata saudara, ayat yang ke-17. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada orang-orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpamu. Orang yang nyata-nyata menista firman, ya itu masih dikatakan kamu akan selamat. Ya, kamu akan selamat. Hati-hati, saudara ya. Siapapun, ya, ketika kita dimintai, saya pernah dimintai berdoa untuk seorang pejabat, saudara. Ya, dan ketika itu ada beberapa yang berdoa untuk pejabat ini. Ya, semua mendoakan yang baik-baik. Bapak pasti akan diangkat Tuhan. Bapak pasti akan dipermudah jalannya. Bapak pasti akan mengalami ini. Giliran saya saudara. Saya berdoa saudara. Saya ucapkan kepada Bapak itu. Jika engkau hidup sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat hidupmu. Tetapi jika tidak, maka Tuhan akan menutup setiap pintumu. Karena itu kejarlah perkenanan Tuhan. Wah, agak kaget saudara. Tapi ya itu memang yang Tuhan taruh di hati. Jangan cuma mau yang enak-enak saja kita ucapkan kepada orang. Ya, mari kita ingatkan ya supaya dia bisa kembali bertobat. Ya, siapa tahu dia sudah tergelincir. Lewat perkataan itu dia diingatkan lalu dia bertobat. Ya, jadi jangan hanya yang enak-enak saja. Mereka berkata udah tahu orang itu menista firman Tuhan, dibilang kamu akan selamat. Ya, udah tahu orang itu mengikuti kedegilan hatinya. Mereka berkata enggak apa-apa, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ayat 18. Ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Ayat 19. Lihatlah angin badai ya, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ya, ayat yang ke-20. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Mari saudara, sebelum murka Tuhan turun, Tuhan hanya meminta satu dari hidup kita, bukan uang, bukan kekayaan. Tuhan hanya minta satu, yaitu apa? Pertobatan.
Biarlah apa yang terjadi di hari-hari ini, di bangsa ini, kita mau terus hidup dalam pertobatan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang pertama Januari dan sudah mau berakhir bahkan. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Ya, pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu, kata firman Tuhan. Berarti bahwa bangsa itu akan melihat kebenaran nubuatan itu ketika Yerusalem jatuh. Ya, dan apa yang sudah difirmankan Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan sendiri. Ayat 21, Aku tidak mengutus para nabi itu, kata Tuhan, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Hati-hati. Ya, berarti ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tuhan gak suruh dia bernubuat. Tuhan tidak utus tapi dia giat, saudara. Untuk siapa dia bekerja? Ya, kalau orang itu bekerja untuk Tuhan, ya kalau disuruh kita katakan, kalau tidak ya tunggu perintah Tuhan. Ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, kata Tuhan, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ya, saudara, apa tolak ukur pengajaran yang benar hari-hari ini yang membawa saudara bertobat kembali kepada hidup yang dibenarkan dan meninggalkan segala dosa dan pelanggaran kita? Ya, pada zaman Yeremia, orang-orang yang mengaku berbicara bagi Allah seringkali salah karena menggambarkan kealahan yang mereka anggap terbatas hanya di lokasi tertentu saja. Seperti Allah bangsa lain, ya, para Allah mereka seringkali mempunyai kepentingan terbatas dan pengetahuan. Ya, Allah huruf kecil, ya, ternyata kan mereka itu sudah menyembah dewa-dewa. Mereka bernubuat kemarin kata Tuhan demi Nabi Baal, demi dewa Baal. Allah menyatakan kemahahadirannya dengan sebuah pertanyaan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi, kata Tuhan, ya. Saudara yang terkasih, ya, firman Tuhan berkata mereka itu tidak diutus tapi mereka giat. Mereka itu Tuhan tidak suruh berfirman tapi mereka bernubuat. Ya, kalau mereka ikut dalam dewan musyawarahku, kata Tuhan, artinya apa? Orang-orang hamba Tuhan harusnya adalah menjadi orang-orang yang menerima, ya, berita dari Tuhan lalu menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhan. Kalau mereka mengikuti dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat itu. Ayat 23, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan dan bukan Allah yang dari jauh juga. Mereka berpikir Tuhan tidak melihat apa yang mereka lakukan. Mereka pikir Tuhan hanya hadir sebagai tempat yang terbatas itu saja. Mereka lupa bahwa Tuhan itu Tuhan Maha Tahu. Sekalipun dari jauh pun Tuhan Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ya, jadi saudara ingat, apapun yang kita lakukan, saudara, Tuhan itu Maha Tahu dan Tuhan Maha melihat. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita ini di rumah pura-pura baik, di luar rumah kita hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, bahkan masih ada dosa-dosa yang kita simpan. Hati-hati, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu, saudara, ya. Ayat 24, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masa aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ya, mereka berpikir bahwa dia hanya Allah yang hadir di lokasi tertentu saja. Ya, Tuhan berkata, aku Allah yang memenuhi langit dan bumi, kata Tuhan. Ya, kita tidak akan membuat kesalahan yang sama dengan yang dibuat oleh para nabi gadungan itu. Apabila kita menganggap Allah tidak mengetahui dan tidak peduli dalam situasi hidup kita.
Ketika kita terus hidup dalam dosa dan kita tidak peduli dan kita tidak berpercaya bahwa Tuhan Maha melihat, engkau mau bersinah, engkau mau apapun, Tuhan Maha melihat. Itu adalah dosa. Sebaliknya ketika saudara ada dalam pergumulan, lalu saudara juga tidak percaya bahwa Allah melihat dan Allah mengetahui persoalanmu, itu juga saudara berdosa. Makanya kalau ada masalah jangan cari manusia tetapi carilah Tuhan saudara ya. Selama Tuhan itu masih berkenan untuk ditemui. Ayat yang ke-25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Ya hati-hati ya. Sekarang banyak orang bilang saya tuh bermimpi, aku bermimpi ya. Ngomong-ngomong ya saya mimpi, dibilang sama Tuhan Yesus. Ya tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Bertobat ya saudara. Mari kita, makanya orang Kristen harus pegang firman. Orang Kristen harus baca Alkitab supaya tahu kebenaran dan tidak disesatkan. Mari kita mau sungguh-sungguh saudara berpegang pada kebenaran. Kenapa? Hanya firman Tuhan yang tidak tergoncang. Saya percaya biar kita semua semakin dekat dengan Tuhan dan kita akan lanjutkan besok. Ya mari kita semakin hari semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Agar Tuhan itu Tuhan yang juga melakukan segala sesuatu di hidup kita. Mari kita renungkan firman ini. Iya, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya, yang bertanggung jawab atas hidup kami, yang membawa kami ke dalam segala kebenaran-Mu. Kami mau bilang malam hari ini, sebab Engkau Allah yang kami percaya di hidup kami, bukan yang lain. Terima kasih. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Lebih lagi, oh kami percaya, sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidup kami Tuhan. Hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hati kami Tuhan. Amin. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Kau yang sanggup beri kami kekuatan, beri kami kelegaan, beri kami damai-Mu, ya Tuhan. Bahkan dalam keluarga rumah tangga kami percaya Tuhan yang sanggup memberi damai sejahtera.
Jangan ambil damai sejahtera-Mu dari hidup keluarga kami Tuhan. Biar para suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Maka semua janji-janji-Mu tergenapi atas kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami mau hidup dalam kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Berkati para orang tua kami, kakek nenek kami, oma opa, mereka di usia senja hari-hari ini, para single parent, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita, kesehatan, kekuatan terus melimpah. Bahkan setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, bahkan semua mereka Tuhan yang mengikuti mesbah doa hari ini, entah mereka yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami kekuatan senantiasa Bapa. Tuhan, pulihkan yang sakit Tuhan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Kami sangat percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Terutama sembuhkan jiwa kami, agar tidak ada sakit hati, kekecewaan kepada Tuhan. Kami mau buang segala perasaan yang tidak berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami damai sejahtera-Mu Bapa. Berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ada dalam keterikatan narkoba, obat-obatan terlarang, rokok, minuman keras, perjudian, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Kami berdoa untuk mereka yang ada dalam kekecewaan, amarah, kepahitan. Jadikan kami sungguh-sungguh anak Tuhan yang mau bertindak untuk hidup dalam kebenaran. Kami mau buang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan setiap kami. Bahkan setiap mereka yang ada dalam persoalan yang berat, dalam hutang piutang, sakit penyakit, masalah rumah tangga, apapun, Tuhan menjadi jawaban. Kami semua berdoa, hamba berdoa bagi setiap WA yang sudah masuk, SMS, telepon. Tuhan menjamah setiap mereka pribadi-pribadi hari ini, di kamar-kamar mereka, di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan boleh terjadi dan jawaban Tuhan boleh dinyatakan secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Engkau yang terus membawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami bagi setiap mereka yang berkekurangan. Tuhan, Engkau menjadi jawaban ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap kami. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang ingin merindukan punya keturunan ilahi. Engkau bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah keturunan ilahi boleh menjadi milik bagian kami. Engkau berikan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf, amin. Tuhan menyertai, memberkati seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Terus bangsa ini adalah satu kesatuan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di sorga. Kami berdoa melepaskan berkat damai sejahtera. Hujan pertobatan terjadi di setiap daerah-daerah, kota-kota, bahkan desa-desa. Ada kegirangan besar yang terjadi atas bangsa kami. Berkati juga Tuhan untuk semua tim medis yang ada berdiri di garis terdepan melawan COVID ini. Kami berdoa, ikat, patahkan, hancurkan kuasa corona ini, virus ini dalam nama Yesus. Namun kami percaya di balik semua yang terjadi, Tuhan punya rencana agar setiap orang berbalik dan bertobat, menyadari bahwa kematian berada sangat dekat dengan hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat kami lakukan selain berserah hanya kepada Tuhan. Kami tahu hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh berserah kepada-Mu. Berkati tim medis Tuhan, senantiasa Engkau jagai mereka. Tuhan juga terus memberkati seluruh bangsa-bangsa yang setia berdoa, anak-anak-Mu yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan topang terus mereka di dalam pergumulan iman. Kami berdoa tidak ada kematian massal di bangsa-bangsa. Di Indonesia kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya seluruh jawaban doa kami ada di dalam Engkau Bapa. Dan hari ini kami membuka tangan kami dan hati kami untuk menerima berkat.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati hidupmu supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada setiap orang agar mereka juga boleh mengalami Tuhan. Shalom dan selamat malam.